操你妈了，呸！ Episode dimulai dengan Gento yang sedang duduk ngopi di kafe. Kemudian Emi datang menghampiri Gento dan memberitahu apa saja yang sudah Nishizaki ceritakan ke Emi. Dimana 3 tahun yang lalu, para ilmuwan berkumpul di fasilitas tes 66 untuk memperbaiki sisa-sisa perangkat raksasa yang telah dibawa dari Amerika. Tujuannya untuk melakukan eksperimen berupa lubang cacing yang bisa terhubung oleh bumi dan ujung galaksi. Namun eksperimen itu sempat bermasalah sehingga beberapa ilmuwan di sana terhisap oleh lubang cacing tersebut, dan yang selamat hanya orang-orang yang ada di bagian monitor termasuk Nishizaki itu sendiri. Kemudian Nishizaki memberikan Emi kenang-kenangan yang dititipkan oleh ayahnya Emi. Saat dibuka ada tertulis tanggal lahir Emi yang dimana dia akan berulang tahun besok. Namun itu adalah tanggal lahir ilmuwan favorit ayah Emi bernama Ishido Yasunosuke, dan ultah Emi Aobe sebenarnya adalah hari ini. Kemudian Gento ditelepon oleh Teruaki kalau Irugo telah muncul kembali di sekitar tempat di mana Gebalga merusak jaringan di beberapa fasilitas, dan beberapa Irugo tersebut berubah menjadi Gebalga yang bulat, dan itu menandakan kalau Irugo adalah larva Gebalga. Melihat Irugo dan Gebalga saling berkaitan, second wave pun masih berlanjut. Karena bingung kenapa dua kaiju yang kuat ini dibedakan oleh kaiju lainnya, Gento pun menyuruh Emi untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut dan sekaligus merayakan ulang tahunnya. Saat Gento mematikan telepon dari Emi, dia dikagetkan oleh kedatangan Retsu yang dari tadi melihatnya nelpon. Retsu memberitahu mereka kalau keberlangsungan Scar sedang dipertaruhkan dikarenakan Scar yang sendirinya bergerak mengurus kasus Irugo tanpa arahan dari atasan, dan juga kekuatan Scar yang melemah karena selalu bergantung kepada Blizzard, sehingga Scar belum ada satupun kaiju yang benar-benar berhasil dia kalahkan. Anggota Scar mengakui hal tersebut, namun kata mereka Blizzard membantu Scar atas kemauannya sendiri, dan Scar merasa terbantu oleh adanya Blizzard. Mendengar alasan tersebut apa cukup membuat atasan bisa mengerti, Retsu juga memberikan lagi perintah untuk tidak menangani kasus Irugo lagi. Kalau sampai tetap melakukannya, ia tahu sendiri apa yang terjadi. Di luar terlihat sesuatu yang keluar dari tanah fasilitas tersebut. Ternyata itu adalah Gebalga dengan ukuran yang sangat besar dan menyatu dengan Irugo. Kaiju itu diberi nama Brood Gebalga dan menyebarkan EMP-nya yang sangat kuat. Ternyata tujuan awal Gebalga datang ke bumi adalah berkembang biak. Irugo bersarang di bawah tanah fasilitas dan berkembang biak sehingga ukurannya menjadi besar. Apapun yang terjadi, Gento tetap menyuruh Scar untuk tetap bergerak mengurus Brood Gebalga. Emi pun memasuki fasilitas 66 dan menemukan lubang besar yang mengeluarkan cahaya kecil berkedip di dalamnya. Di luar, Argaron sudah bersiap untuk menghabisi Brood Gebalga, tentunya dengan membawa Steel Sonat Spear cadangan yang sudah disiapkan Bando. Saat ingin menancapnya ke pusat EMP Gebalga, Irugo tetap menghalanginya, dan Gebalga pun mengeluarkan EMP yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan penangkal EMP Argaron pun bisa tembus. EMP yang kuat itu membuat komunikasi jadi terputus, dan Bando mengalihkannya ke komunikasi di luar EMP. Melihat itu, Gento berubah menjadi Ultraman Blizzard untuk menghabisi Brood Gebalga. Namun sayang, Blizzard tumbang sampai pedangnya hancur. Di fasilitas 66, Emi menelpon Gento, namun yang menjawab adalah AI egois yang dialihkan dari luar EMP yang membuat komunikasi putus. Dia memberitahu situasinya sekarang di mana Blizzard yang sedang terperangkap oleh Brood Gebalga yang memanaskannya, dan juga Argaron yang kesulitan. Cahaya di bawah lubang tersebut mengeluarkan api besar yang sangat panas. Emi yang hampir jatuh ditolong oleh seseorang yang ternyata itu adalah ayah Emi, Satsuki Aobe. Ternyata sosok di dalam lubang itu adalah kaiju naga api bernama Fadoran, di mana kaiju itu ingin membantu Blizzard. Melihat itu, Emi dan ayahnya membukakan pintu agar Fadoran bisa terbang menyelamatkan Blizzard. Setelah keluar, Fadoran pun menyerang Irugo dan menyelamatkan Argaron dan juga Blizzard tentunya. Terlihat Blizzard yang kegirangan melihat kedatangan Fadoran. Kemudian Blizzard menyatu dengan Fadoran untuk membentuk form baru untuk Blizzard bernama Ultraman Blizzard Fadoran Armor. Argaron pun memberikan Steel Sonat Spear cadangannya ke Blizzard untuk mengubahnya menjadi Steel Sonat Sword lagi, dan disatukan oleh kekuatan Fadoran menjadi Steel Sword Lancer.
Ultraman Blazar dengan Four Fadorannya berhasil mengerahkan Broad Gebarga dan juga Irogo. Sampai satu kota kebakaran tuh. Kembali ke Emi, ayah Emi mengucapkan selamat ulang tahun untuk Emi dan menghilang. Ternyata ayah Emi sudah tiada saat kejadian itu dan yang dia lihat tadi adalah bayangannya. Ya, ini sedih banget sumpah. Gento dan Emi pun kembali ke JJF dan pergi ke ruangan di mana ada peti yang terkunci. Emi membukanya dengan kunci yang ada di kenang-kenangan ayahnya, di mana di dalamnya terdapat buku harian milik ayah Emi. Di dalamnya tertulis tentang V99, di mana pada tanggal 8 September 1999 para ilmuwan berkumpul untuk tes pembuatan lubang hitam pertama buatan manusia, di mana tujuannya untuk mengungkap ekstraterestrial yang datang pada tahun itu. Saat sedang membaca, tiba-tiba Yodobashi datang mengambil buku peninggalan ayah Emi dan juga memberitahu kalau Retsu Haruno sudah didiskors. Emi yang meminta Yodobashi mengembalikan buku peninggalan ayahnya ditolak, yang jadinya Emi langsung marah dan kesal. Apalagi Yodobashi melakukannya dengan iming-iming menjaga kedamaian bumi. Dan episode pun diakhiri oleh Yodobashi yang pergi membawa buku harian ayahnya Emi. Yap, overall ini adalah episode yang dinantikan dan hasilnya sempurna. Perfect asli, 10/10 lah buat episode ini. Karena episode ini juga menjadi debut untuk form baru Blazar bernama Fadoran Armor. Dan juga terungkapnya V99 dan yang terjadi oleh ayah Emi. Debut dari Fadoran Armor ini yang sudah pasti dinantikan. Jurus yang dikeluarkan juga sangat OP. Kalau dilihat-lihat yang dikeluarkan di awal seperti Spiral Barret yang jumlahnya banyak dan meluncur layaknya anak panah. Pedangnya tadi yang hancur ternyata bisa dikembalikan lagi dan juga bisa menyatu dengan kekuatan Fadoran menjadi Tales of Heart Lancer. Untuk jurus yang dikeluarkan di episode ini baru 2, tinggal satu saja jurus Tales of Heart Lancer yang belum dikeluarkan. Jurusnya berupa busur yang tertera di bocoran mainan kemarin. Di episode ini juga sudah dijelaskan mengenai V99 dan juga sesuatu yang muncul di fasilitas tes 66, yang dimana itu adalah kaiju naga api bernama Fadoran. Wujud Fadoran sini berupa api dan ini muncul dalam bentuk CGI, tapi tetap keren kok ini. Pikirku ini bakal seperti wujud kaiju yang sesuai di mainannya. Mengenai ayah Emi, ternyata di tahun tersebut ayah Emi sudah tiada dan yang dilihat Emi hanyalah bayangannya saja. Ini juga sedihnya dapat. Beruntung dengan adanya Nishisaki, Emi bisa tahu tentang apa yang ayahnya simpan untuk Emi dan juga mengetahui V99 yang ada di dalam buku peninggalan ayahnya. Dan yang bikin penasaran di sini adalah Yodobashi yang tiba-tiba merampas buku ayah Emi dan menahannya untuk kedamaian bumi. Pas lihat ini merasa kalau Yodobashi kayak villain yang sebenarnya, apalagi Retsu yang sudah kena diskors, jadinya kayak mengundang rasa penasaran dan curiga juga nih tentang konflik JJF dan V99 ke depannya. Kalau dilihat masih ada halaman berikutnya lagi yang Emi belum baca karena dirampas oleh Yodobashi. Kita lihat saja ke depannya gimana dengan konflik Yodobashi ini. Ya, mungkin sekian aja dulu untuk video kali ini. Mungkin bisa lanjut di shorts kalau misalnya ada yang mau dibahas. Kalau misalnya ada yang salah atau kurang, boleh banget buat koreksi atau tambahin di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mampir. Gua Ultrazotics. Dah.